Untuk apa wilayah seluas Sabang sampai Merauke? Jika pemudanya kehilangan idealisme, Jika bukan bangsa ini yang berbangsa Siapa lagi? Mari berjuang dengan totalitas, bukan formalitas. jadikan impianmu sebagai prioritas. Agar terbentuk bangsa yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam toleransi. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Idor Fairuza selaku ketua tim dari SMA Nulis Jember. dan saya Raka Maulana sebagai anggota pertama, Dan saya Arjana Muhammad sebagai anggota kedua. Dan saya Mofirtul Istiqomah sebagai anggota ketiga. Dewan juri yang saya hormati, Indonesia merupakan negara maritim yang dimana 2/3 luas wilayahnya merupakan wilayah perairan. Perairan tersebut memiliki berbagai potensi serta berbagai permasalahan yang ada. Salah satu permasalahan yang ada saat ini ialah krisis akan air bersih. Krisis akan air bersih di Indonesia semakin lama semakin memprihatinkan. Sedangkan kebutuhan akan air bersih di Indonesia kian lama kian meningkat. Berdasarkan dari tabel berikut dapat dilihat bahwa pada tahun 2030 kebutuhan akan air bersih di Indonesia mencapai 275 juta per kapitanya. Sedangkan diprediksi pada tahun 2035 mencapai 300 juta per kapitanya. Hal tersebut tidak diimbangi dengan adanya ketersediaan air yang memadai. Salah satu penyebabnya ialah pencemaran air. Di antara penyebab pencemaran air ialah disebabkan oleh limbah deterjen. Mengapa demikian Dewan Juri? Dikarenakan limbah deterjen mengandung zat yaitu SLS yang dimana berdampak negatif terhadap ekosistem di bawah air. pernyataan tersebut dapat dilihat pada slide berita nasional berikut. Menurut data dari Dirjen Cipta Kerja dan Emisi dari Sumatera Barat menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih secara nasional di 2014 sekitar 72 sampai 90%. Bahkan di beberapa daerah masih kurang dari 70%. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pengimplementasian SDGs atau Sustainable Development Goal ke-6 dalam upaya pencapaian air bersih dan sanitasi. Selain berdampak pada goal ke-6, pencemaran juga berpengaruh pada goal ke-14, yakni dalam upaya penjagaan ekosistem bawah air. Dewan Juri yang kami hormati, tiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Setiap ada masalah, pasti ada solusi. Maka dari itu, kami dari SMA Nulis Jember dengan bangga mempersembahkan sebuah solusi Bimaru, biodeterjen berbahan dasar putri malu. Dan daun baru Dalam mewujudkan SDGs Goals ke-6. Mengapa harus biodeterjen dan juri? Dikarenakan biodeterjen terbuat dari bahan alam yang mengandung enzim yang dapat membantu menghilangkan noda di pakaian, yaitu senyawa saponin serta bersifat ramah lingkungan. salah satu bahan dari alam yang dapat dimanfaatkan sebagai biodeterjen adalah putri malu. Mengapa harus putri malu Dewan Juri? Ya, karena tanaman putri malu memiliki kandungan saponin yang cukup tinggi. Hal ini juga didukung dengan uji fitokimia yang membuktikan bahwa adanya senyawa saponin pada putri malu menurut Ranjan pada tahun 2013. Dan kami sebagai peneliti melakukan studi efektivitas dengan penambahan daun waru. Mengapa harus daun waru Dewan Juri? Dikarenakan daun waru merupakan daun yang memiliki zat aktif tinggi berupa saponin, flavonoida, fenol, dan tanin menurut Pujo pada tahun 2009. Sedangkan kadar saponin pada daun waru sendiri mencapai 12,9 mg per gramnya menurut Istiqomah dan kawan-kawan pada tahun 2011. Metode penelitian yang kami gunakan yang pertama ialah observasi. Observasi yang dilakukan peneliti dilakukan di Kabupaten Jember, khususnya Kecamatan Sumbersari. Mengapa harus Kecamatan Sumbersari, Dewan Juri? Ya, karena Sumbersari daerahnya dekat dengan peneliti. Untuk metode penelitian yang kedua adalah studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan berupa jurnal, makalah, skripsi, literatur sekolah, literatur internet, dan artikel. Kemudian metode penelitian ketiga berupa eksperimen. Eksperimen yang dilakukan di sini melalui 2 tahap, yakni eksperimen secara langsung dan pengujian. Untuk eksperimen secara langsung dilakukan dengan pembuatan biodeterjen limbah daun waru dan limbah putri malu. Sedangkan pengujiannya berupa uji busa saponin, uji kestabilan busa, uji pH, uji viskositas, dan uji daya tahan pada makhluk hidup. Dewan Juri yang saya hormati, berikut ialah cara pembuatan biodeterjen. Cara pembuatan biodeterjen dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah pengeringan dan penghalusan. Pengeringan di sini memakan waktu 1 hari penuh dengan keadaan cuaca cerah, sedangkan penghalusannya menggunakan aquadesh sebanyak 100 ml. Yang kedua ialah pemanasan bahan yang bertujuan untuk membunuh bakteri serta mengeluarkan kandungan saponin. Yang ketiga ialah penambahan HCl2N
yang bertujuan sebagai pereaksi untuk mengeluarkan kandungan saponin secara maksimal. Yang keempat ialah uji coba produk Bimaru yang bertujuan untuk mengetahui apakah produk Bimaru sesuai standar biodeterjen pada umumnya. Uji coba yang pertama ialah uji busa saponin. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa Bimaru memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi dibandingkan biodeterjen yang lainnya, dengan tinggi busa mencapai 5 cm. Kemudian yang kedua adalah pengujian kestabilan busa. Bisa dilihat dari tabel berikut. Dari tabel berikut didapatkan bahwa produk Bimaru memiliki kestabilan busa sebesar 0,5 cm. Hasil tersebut didapatkan dari persamaan kestabilan busa sama dengan tinggi busa dibagi 3 akhir, yakni 5 cm dibagi 10 cm sama dengan 0,5 cm. Uji coba yang ketiga ialah uji terhadap kadar pH Bimaru. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa produk Bimaru memiliki kadar pH sebesar 9,05 yang dimana pH ini aman digunakan terhadap biodeterjen dan juga tidak menyebabkan iritasi terhadap kulit. Uji coba yang keempat ialah uji viskositas. Uji viskositas yang dilakukan peneliti dengan cara mengukur kekentalan produk Bimaru dengan rumus Rho sama dengan massa dibagi volume dengan massa 30 gram dan volume 31 cm3 yang menghasilkan massa jenis sebesar 0,96 gram per cm3. Uji coba yang terakhir adalah uji daya tahan pada makhluk hidup. Di sini kami menggunakan kontrol berupa jentik-jentik sebanyak 5 ekor. Dapat dilihat pada tabel bahwa jentik-jentik yang diberi Bimaru memiliki daya tahan hidup yang lebih lama dibandingkan produk yang lainnya, dengan waktu mencapai 9,5 jam. Dewan juri yang kami hormati. Kemudian untuk rencana ke depan kami sebagai peneliti melakukan pendidikan kepada beberapa sasaran. Yang pertama adalah kepada peneliti sebagai penemu produk Bimaru. Yang kedua adalah pelajar sebagai alat penggerak dan pengembang Bimaru. Dan yang ketiga kepada pelaku industri. Kami di sini berasumsi bahwa produk Bimaru tidak dapat langsung diaplikasikan pada masyarakat. Perlu adanya pelaku industri dalam mengembangkan dan memperjualbelikan produk Bimaru. Dan yang keempat adalah kepada pemerintah sebagai pendukung adanya gerakan nasional Indonesia Bersih. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan di atas ialah kami di sini peneliti untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu pencemaran air yang disebabkan oleh limbah deterjen. Kami membuat produk biodeterjen berupa Bimaru dengan busa saponin setinggi 5 cm dengan kestabilan busa mencapai 0,50 cm dalam jangka waktu 1 menit dengan kadar pH sebesar 9 serta uji viskositas sebesar 0,96 gram per cm3. Dewan juri yang kami hormati, berikut merupakan produk Bimaru yang telah kami buat dan berikut merupakan kain yang telah kami siapkan untuk proses pencucian Bimaru. Didapatkan bahwa produk Bimaru dapat menghilangkan noda pada pakaian yang dapat diilustrasikan pada percobaan berikut. Dewan juri yang kami hormati, berikut adalah kain yang sudah kami cuci dengan menggunakan produk Bimaru. Didapatkan bahwa produk Bimaru dapat menghilangkan noda walaupun tidak maksimal. Kami berasumsi bahwa produk Bimaru dapat dikembangkan lagi agar menjadi deterjen yang konvensional. Jika kau punya impian, berjuanglah. Jika kau takut gagal, berlatihlah. Jika kamu terjatuh, bangkitlah. Jika kamu ditertawakan, Buktikanlah. Bimaru, dari alam, oleh alam, dan untuk alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.